Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dalam mata kuliah kajian tafsir Nusantara, kita akan mendiskusikan salah satu karya tafsir yang ditulis oleh ulama yang berasal dari Indonesia, yaitu Mahmud Yunus. Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita melacak metodologi penafsiran Muhammad Yunus dalam kitabnya, yaitu kitab Quran Karim. Baik, sebelumnya sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah tafsir Al-Quran di Indonesia dapat ditelusuri masuknya Islam ke Indonesia. Artinya sejalan dengan masuknya agama Islam di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Nah, ada banyak hal yang mengkaji tentang kajian Al-Quran dan tafsir. Nah, salah satunya adalah tentang apa yang ditulis oleh Mahmud Yunus di dalam kitabnya. Nah, banyaknya kajian penelitian tentang tradisi Al-Quran dan tafsir di Indonesia, akan tetapi bahasanya masih memusatkan perhatian pada karya-karya yang muncul pada abad ke-19 ke atas. Misalnya yang dilakukan penelitian oleh Howard M. Petersfield dan Muhammad Yunan Yusuf. Nah, dalam perjalanan penulisan itu, kita melihat bagaimana jaringan Islam saat itu berkembang, kemudian ada pengaruh dari beberapa abad sebelumnya, di mana penulisan tafsir ini berlangsung. Nah, ketika kita melihat di dalam jaringan perjalanan itu, maka kita akan menemukan bagaimana intelektual yang sudah cukup kuat dan pergumalan umat Islam Indonesia dengan Al-Quran menjadi demikian intens. Artinya sudah mulai semakin maju dan semakin berkembang. Nah, ketika itu Al-Quran sebagai sumber rujukan utama ajaran Islam diurai maknanya, ditafsirkan, lalu disebarluaskan ajaran-ajarannya kepada masyarakat. Upaya yang dirintis oleh intelektual Islam di Indonesia ini semakin menemukan momentumnya ketika beliau-beliau itu mendapatkan angin baru yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwa sepak terjang Muhammad Abduh khususnya dalam dunia tafsir telah memberikan penekanan yang segar terhadap Al-Quran sebagai sumber hidayah. Bagi Abduh, Al-Quran merupakan sumber yang darinya kaum muslimin semestinya mengambil gagasan-gagasan mereka tentang dunia. Nah, dunia artinya bahwa dunia yang sekarang ini bahkan lewat Al-Quran bisa mendapatkan angin segar bahwa dunia itu yang sekarang dengan yang akan datang itu harus ada gagasan-gagasan yang terambil dari Al-Quran itu sendiri. Nah, atas dasar pandangan inilah kemudian Muhammad Abduh menulis tafsir dengan corak ilmiah. Nah, pada abad ke-20 masih banyak bermunculan beragam literatur tafsir yang ditulis di kalangan cendekiawan muslim.
Indonesia terutama. Karena karya-karya tafsir tersebut disajikan dalam model dan tema yang beragam, serta bahasa yang beragam pula. Karya-karya tafsir yang muncul di abad ke-20 antara lain ada tafsir Al-Furqan karya Hasan, kemudian tafsir Al-Quran karya Hamidi, dan tafsir Al-Quran Karim karya Muhammad Yunus sendiri. Nah, dari sekian banyak karya-karya tafsir itu yang dapat dijadikan embrio dan pengaruh perkembangan tafsir ilmiah di Indonesia adalah tafsir Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh Mahmud Yunus. Sebuah karya tafsir pertama di Indonesia yang berbahasa Indonesia. Kemudian yang ditulis oleh Muhammad Yunus sendiri. Karya tafsir yang ditulis oleh Mahmud Yunus ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kitab tafsir yang bercorak tarbawi. Anggapan ini kenapa muncul? Dikarenakan Mahmud Yunus sendiri dikenal sebagai seorang guru yang bergulat dalam dunia pendidikan. Nah, sehingga coraknya itu diidentifikasi oleh para peneliti itu adalah sebagai corak tarbawi. Inilah yang kemudian mendorong orang-orang untuk meneliti. Nah, ketika kita ingin mengetahui, menampilkan metodologi penafsir Mahmud Yunus yang terdapat dalam kitab tafsirnya ke dalam sebuah karya ilmiah, sekaligus membuktikan bahwa kitab tafsir ini tidak sesederhana sebagaimana tampilan luarnya. Artinya bahwa kita meyakini bahwa pembahasan di dalam tafsir ini adalah atau membahas tentang tafsir Mahmud Yunus ini adalah sebuah hal yang harus kita mampu hadirkan dalam bentuk karya ilmiah. Dan kalau kita melihat sisi dari daya tarik tafsir Quran Karim yang ditulis oleh Mahmud Yunus kisaran tahun 1899 sampai dengan 1982 Masehi ini, ya di tengah-tengah kita semakin banyak kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama kita, yaitu terutama yang ada di Nusantara, di tanah air kita. Nah, kemudian pada pembahasan kedua ini, kita akan melihat bagaimana, karena tadi kita akan membahas dan melacak gitu, jadi yang akan kita bahas itu adalah metodologi penafsiran Mahmud Yunus dalam tafsir Al-Quran. Nah, dari segi teknik penafsiran, Al-Quran Al-Karim, karya yang ditulis oleh Muhammad Yunus ini, lebih banyak mengambil teknik-teknik tahlili, yang mana penulisnya menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai urutan di dalam mushafnya. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung, ayat yang ditafsirkan, seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, turunan ayatnya seperti apa, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus ketika menjelaskan arti kosakata pada kata wali, jamaknya aulia, pada ayat 175 dalam surat Ali Imran, beliau mengurai yang pertama itu wali itu dari kata maula, yakni yang menolong, yang memelihara, yang memimpin. Seperti Allah waliyul mu'min. Artinya Allah wali yang menolong orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua, arti wali yang ditolong, dipelihara, yang dipimpin, seperti al-mu'minu waliyullah. Artinya orang mukmin wali yang ditolong oleh Allah. Dan seperti as-syaitanu yukhawwifu awliya, artinya setan itu mempertakuti wali-wali yang dipimpin, yang ditolongnya. Nah, kemudian arti wali, anak, seperti habli min ladunka waliyah, artinya berikanlah aku dari sisimu seorang wali, dalam arti anak.
Kemudian arti wali lainnya adalah wali nikah, wali anak yatim, dan seterusnya. Pendeknya arti wali itu dua orang yang sangat berdekatan, menolong atau ditolong. Nah, kemudian Mahmud Yunus juga banyak di banyak tempat, maksud saya, di beberapa kali menjelaskan ayat dengan menyertakan asbabun nuzulnya. Misalnya ketika menafsirkan ayat yang artinya itu, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Tahrim ayat 1, di mana Mahmud Yunus maksudnya menjelaskan ayat ini dengan mengemukakan asbabun nuzulnya. Artinya asbabun nuzul terkait tentang ayat itu, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengharamkan suatu yang halal dengan sumpahnya bahwa ia tidak akan memperbuatnya. Kata setengah ulama mengharamkan minuman air madu lantaran istrinya tidak suka membaui baunya, dan kata setengah mengharamkan bersetubuh dengan hamba sahaya yang perempuan lantaran istri-istrinya tidak suka demikian. Sebab itulah Allah berfirman, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah lantaran menurut kesukaan istri-istrimu? Allah memerlukan supaya engkau halalkan, lepaskan sumpah itu dengan membayar kafarat sumpah. Nah, ciri lain dari metode tahlili adalah menjelaskan ayat dengan mengutip hadis-hadis Nabi. Nah, ketika menafsirkan ayat 67 dari surat Al-Maidah, Muhammad Yunus sendiri mengutip hadis-hadis dari Nabi yang dimana yang berhubungan dengan ayat-ayat tersebut. Dalam ayat tersebut disebutkan oleh Muhammad Yunus, beliau menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada umat manusia, dan tidak boleh disembunyikan atau ditinggalkan satu ayat pun. Kalau demikian itu tidak diperbuat, maka berarti belum menyampaikan risalah Allah. Hal ini telah dilaksanakan oleh Nabi dengan sebaik-baiknya, yaitu menyampaikan Alkitab, Al-Quran dengan lisan dan tulisan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabatnya dan alim ulama sebagai pewaris Nabi menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Berkata Nabi SAW, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, lagi pula ketika kita melihat apa yang disampaikan ini, dan beliau mengatakan bahwa sampaikan daripadaku meskipun satu ayat. Nah, maka kewajiban kita sekarang menyampaikan Al-Quran kepada seluruh penduduk Indonesia, khususnya umat manusia umumnya. Dengan demikian, baru kita menyampaikan demikian, kita baru dikatakan telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan buru-buru harus dikemukakan di sini bahwa model tahlilinya Mahmud Yunus dalam karya tafsir tersebut tidak seluruhnya mengikuti pola sebagaimana pengertian metode tahlili secara umum. Artinya, Mahmud Yunus tidak menafsirkan ayat per ayat, tetapi ia hanya menjelaskan beberapa ayat yang terdapat dalam surah yang menurut beliau dijelaskan dengan cara tahlili. Nah, beliau juga tidak seluruhnya menjelaskan ayat dengan mengutip asbabun nuzul. Itulah sebabnya dalam karya beliau ini akan kita temukan 1-3 ayat dijelaskan dengan rinci, mengikuti pola tahlili. Tetapi kemudian ayat selanjutnya tidak ditafsirkan sama sekali. Jadi model tahlilinya Mahmud Yunus adalah dengan menjelaskan ayat per ayat yang masih dalam satu bahasan, kemudian melangkah pada rumpun ayat dengan pembahasan yang lain. Nah, teman-teman semua, karya-karya tafsir Mahmud Yunus ini secara umum dapat dikatakan
banyak mengambil teknik tahlili. Namun dapat kita ambil kesimpulan di beberapa tempat ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara global. Nah, cara ini ditempuh terutama ketika menafsirkan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Dapat dilihat misalnya ketika menafsirkan surat At-Tin, di situ nanti kalau kawan-kawan buka tafsir beliau, di situ hanya menjelaskan surat ini dengan teknik ijmali, yaitu menafsirkan surat tersebut dengan ringkas tetapi padat. Nah, dari segi bentuk penafsirannya, tafsir Al-Quran Al-Karim teman-teman semua, termasuk perpaduan antara tafsir bil maksur dan bil ra'i. Dalam bentuk bil maksur, di banyak tempat Muhammad Yunus seringkali menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain pada surah yang berbeda. Nah, ketika menafsirkan ayat 41 dari surat Ar-Rum tentang kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan karena ulah manusia, yang menjelaskan ayat ini menghubungkan dengan ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Nah, kira-kira dalam cuplikan beliau itu, beliau menulis begini. Dalam ayat 208 surat Al-Baqarah, juz kedua, halaman 44, nah, halaman ini sesuai dengan penerbitannya kapan, ini karena penerbitannya lama, maka di mana beliau menjelaskan Allah menyuruh supaya manusia hidup dalam perdamaian dan berkasih-kasihan antara satu sama yang lain. Supaya apa? Supaya dunia ini aman sentosa. Tetapi kebanyakan manusia, kata beliau dalam tafsirnya, tidak mau menurut perintah Allah. Malahan mereka suka berbantah-bantahan, bermusuh-musuhan, dan berperang-perangan. Sehingga bertebarlah bencana, dalam kurung di sana disebutkan kerusakan di muka bumi, baik daratan maupun lautan. Ringkasnya, kerusakan yang terjadi karena peperangan itu tidak dapat kita lukiskan dengan tulisan. Cukup tuan-tuan membacanya dalam surat kabar. Semuanya itu sebabnya ialah karena usaha manusia itu sendiri. Supaya mereka menerima sebagian dari balasan atau dalam kurung siksa Allah karena tidak mau menurut perintahnya. Mudah-mudahan mereka insaf dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cuplikan beliau ketika berbicara tentang penjelasan yang berkaitan tentang perpaduan itu. Jadi berkaitan dengan perpaduan antara bil maksur dan bil ra'i. Nah, kemudian di cuplikan selanjutnya beliau dalam bentuk tafsir bil ra'i yang ditemukan di beberapa tempat dalam tafsir beliau. Misalnya ketika beliau menafsirkan Al-Baqarah ayat 163 dengan panjang lebar, beliau menulis begini. Tuhan kita ialah Tuhan yang esa. Buktinya apa? Pertama, tentang kejadian langit dan bumi. Jika kita perhatikan perjalanan bumi mengedari matahari, bulan mengedari bumi, dan bintang-bintang beredar, semuanya berjalan dengan teratur. Seperti kereta api yang berjalan di atas relnya, menurut akal yang waras, tidak mestilah artinya tidak mestilah ada yang mengaturnya dan yang mengadakannya. Jika terlalai yang memelihara itu 1 menit pun, niscaya perjalanan menjadi gagal atau rusak. Sebenarnya di sana ada kekuatan tarik-menarik, tetapi kekuatan itu adalah kekuatan itu Allah juga yang mengendalikannya atau yang mengadakannya. Kemudian yang kedua, beliau menafsirkan dengan ra'i itu adalah tentang ayat tersebut adalah berbeda-beda malam dan siang. Kadang-kadang malam lebih panjang dari siang. Kadang-kadang sebaliknya. Keadaan ini tenang benar di negeri-negeri yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Kemudian yang ketiga, kapal yang berlayar di lautan dengan tiada terbenam ke dalam dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu alam.
air hujan yang turun dari awan, sedang asalnya dari air laut yang menjadi uap karena panas matahari. Kemudian yang kelima, angin yang bertiup seperti angin utara dan selatan. Awan yang berjalan kencang, dan lain-lain, banyak lagi. Semua itu berjalan dengan aturan yang sempurna sebagai bukti atas adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan lagi Maha Kuasa. Nah, pada tempat lain misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tentang kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang berada di bulan Ramadan, dengan sangat menarik beliau menjelaskan hal tersebut dalam tafsirnya. Beliau mengatakan gini, dalam ayat 185 terang benderang bahwa puasa itu wajib atas orang-orang yang berada dalam bulan Ramadan. Lamanya 29 atau 30 hari. Adapun orang-orang yang tinggal di kutub utara dan selatan, yang lama siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan, maka tiadalah wajib atas mereka berpuasa selama waktu siangnya, yaitu 6 bulan. Karena sehari semalam di sana lamanya setahun. Cuman di sana kira-kira saja bulan Ramadan dengan perantaran jam dan almanak negeri Mekah atau negeri yang berhampiran dengan dia. Tapi jika amat susah berpuasa di sana karena sangat dingin, maka boleh memberi fidyah saja. Memang di sana tidak ada bulan Ramadan seperti negeri kita di Indonesia. Nah, itu cuplikan dari tafsir beliau. Kemudian beliau melanjutkan, di sini terang benderang bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad, melainkan semata-mata wahyu daripada Allah. Karena karangan seorang mestilah menurut yang sesuai dengan tanah airnya, masanya, pengetahuannya yang ada pada waktu itu. Tetapi kata beliau, tetapi Quran dapat bersesuaian dengan segala tempat dan masa, sekalipun ilmu pengetahuan telah bertambah tinggi. Oleh sebab itu, kata beliau, Allah berfirman, barang siapa yang hadir berada di antara kamu dalam bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi, ada pula di antara kamu, wahai manusia, yang tidak berada dalam bulan itu, yaitu seperti orang-orang yang tinggal di kutub utara dan selatan. Nah, secara umum, kalau kita lihat teman-teman, bahwa model tafsir yang ditawarkan oleh Mahmud Yunus dengan birra'inya yang ditembus oleh beliau dalam tafsirnya adalah menjelaskan Al-Quran dengan cara membawa ayat itu mudah dicerna, dipahami, untuk kemudian dapat diterjemahkan dalam kehidupan. Mahmud Yunus berpandangan bahwa Al-Quran sebagai kitab hidayah atau petunjuk yang universal semestinya dapat diamalkan oleh kaum muslimin. Ya, mestinya diamalkan oleh kaum muslimin. Artinya bahwa secara khusus dan seluruh manusia secara umum, dalam tafsir Mahmud Yunus ini akan terlihat dan terbaca dengan sangat jelas bahwa beliau menjelaskan ayat Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Nah, cara yang digunakan oleh Mahmud Yunus dalam menafsirkan Al-Quran ini ternyata mendapat apresiasi yang cukup luas di kalangan umat Islam Indonesia pada waktu itu. Sebagaimana diungkapkan di awal karya Mahmud Yunus, ya, ketika naik cetak berapa kali, bahkan karya ini sampai ke negeri Malaysia. Bahkan dicetak di sana sebagai bukti bahwa karya Mahmud Yunus ini mendapatkan tempat di hati masyarakat luas. Artinya tafsirnya diterima. Nah, kemudian dilihat dari konteks corak penafsiran karya Mahmud Yunus, ini di banyak tempat tidak mengambil satu corak penafsiran saja dengan merujuk pada pendapat apa yang disampaikan oleh Nasruddin Baidan, maka tafsir Mahmud Yunus ini, kata beliau, itu bercorak kombinasi
corak adabil ijtimai, sosial kemasyarakatan, dan corak ilmi atau ilmiah. Jika Mahmud Yunus lebih memilih kedua corak tersebut, dapatlah dimaklumi karena memang ia hidup di masa corak ini menjadi pilihan utama bagi mufasir pada masa-masa itu. Nah, kawan-kawan semua, seperti yang kita ketahui bahwa pada abad ke-19 atau permulaan abad ke-20 yang merupakan masa pencerahan dalam perkembangan tafsir modern, masa pencerahan sangat dipengaruhi oleh situasi umat Islam yang demikian terpuruk dan tertinggal dari bangsa Eropa. Lalu mereka sadar dan bangkit mengejar ketertinggalan tersebut melalui upaya-upaya penggalian kembali nilai-nilai yang terdapat pada sumber-sumber keislaman, terutama Al-Quran dan hadis. Di antara pembaharu awal adalah misalnya ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasid Ridho, dan lain sebagainya. Mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi landasan moral sepanjang sejarah peradaban umat Islam. Hal ini disebutkan telah terjadi melalui pemahaman kembali kepada Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi umat pada masa itu. Nah, itu kalau kita lihat dari metodologinya. Nah, kemudian corak yang disebut dengan corak adab al-ijtimai yang diklaim oleh para peneliti itu adalah disebutkan gitu karena memang basis dari pemikiran corak tafsir al-adab al-ijtimai adalah bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah atau kitab petunjuk atau petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, Al-Quran pula difungsikan dengan ditransformasikan dalam kehidupan nyata melalui penelahan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Satu keyakinan corak ini adalah bahwa Al-Quran tidak menghambat kemajuan, tetapi justru mengisi kehidupan dengan nilai-nilai yang bersifat abadi. Dengan kata lain, bahwa tafsir jenis ini bermaksud memahami pernyataan bahwa Al-Quran, pernyataan Al-Quran sehingga bisa membawa kepada perbuatan dan diperolehnya hidayah yang tersembunyi di baliknya dalam rangka merealisasikan misi Al-Quran sebagai hudan atau sebagai rahmatan. Nah, ketika kita berbicara tentang corak tafsir ilmi yang ada di dalam tafsir Mahmud Yunus, itu selain corak adabul ijtimai, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di atas, itu dalam kitab tafsir Muhammad Yunus juga di banyak tempat memakai corak tafsir ilmi. Kalau corak adabul ijtimai itu dipakai Mahmud Yunus lebih kepada bagaimana memfungsikan ayat-ayat Al-Quran supaya mempunyai arti dan bermakna serta dapat dikomunikasikan dengan konteks ke Indonesia, maka corak ilmi yang juga digunakan Mahmud Yunus dalam tafsirnya ini mencoba menyesuaikan ayat-ayat Al-Quran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Karena karya Muhammad Yunus ini di banyak tempat itu kelihatan berusaha untuk membuktikan bahwa ayat Al-Quran ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, dalam pendahuluan tafsirnya misalnya, beliau menyatakan bahwa tujuan dari penulisan karya tafsir adalah menerangkan dan menjelaskan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran untuk diamalkan oleh umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Artinya Mahmud Yunus juga secara khusus menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ia menambah dan memperluas keterangan ayat berhubungan dengan masalah-masalah ilmiah adalah untuk dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa yang beliau tentu pernah mengajar sebagai dosen juga. Kemudian Mahmud Yunus sendiri dalam menafsirkan Al-Quran secara ilmiah
boleh jadi merupakan hasil dari pengembaraan rihlah ilmiahnya menuntut ilmu di Mesir. Selama di Mesir, beliau sempat belajar di Al-Azhar, kemudian melanjutkan studinya di Darul Ulum, salah satu lembaga pendidikan Islam terkenal di Mesir yang kurikulumnya itu bernuansa keilmuan umum. Nah, kemudian setelah kembali ke tanah air, beliau juga tercatat pernah mendirikan laboratorium fisika dan kimia pertama di Sumatera Barat. Akibat dari pengembaraan dan pergumalannya dengan literatur yang sifatnya ilmiah inilah yang kemudian sedikit mempengaruhi bacaan-bacaan dalam menafsirkan Al-Quranul Karim yang dilakukan oleh Mahmud Yunus. Nah, di banyak tempat dalam karya tafsir ini, Mahmud Yunus ketika menjelaskan ayat-ayat tentang astronomi misalnya, beliau seringkali mengutip penjelasan-penjelasan dari para ahli astronomi. Demikian pula kalau ayat-ayat itu berkaitan dengan pertanian, beliau menjelaskan dengan ilmu pertanian. Kalau itu ayat-ayat tentang kedokteran, beliau menjelaskannya dengan ilmu kedokteran. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan biologi, beliau berupaya menghadirkan dan menjelaskannya dengan ilmu biologi. Nah, contoh penafsiran ilmiah Mahmud Yunus ya, ini kita uraikannya, misalnya Mahmud Yunus dalam kesimpulan kitab tafsir dengan sangat indah mengurai hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Beliau ini menulis bahwa menggali hukum-hukum dan pengetahuan masalah-masalah lain, menyadari Al-Quran bagikan mendulang permata dari dasar laut. Jika orang-orang hanya berjalan di pantai, maka ia tidak akan berhasil mendapatkan permata-permata itu. Tetapi jika dengan menggunakan teknik-teknik pencarian modern, niscaya mereka akan diperoleh permata yang banyak. Hal ini sama dengan berlaku ketika menggali kandungan Al-Quran, yang jika membaca Al-Quran dengan serius, mengambil isi dan rahasia-rahasianya, yang terjadi akan tampak dan jelas ke permukaan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, pengetahuan terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan astronomi misalnya akan lebih mendalam permasalahan terhadap apa yang disebut jika dibekali dengan ilmu-ilmu terkait tentang ilmu astronomi, sehingga rahasia-rahasia Al-Quran ini akan terbuka dengan sendirinya. Nah, bagi Mahmud Yunus, seorang yang hendak mendalami kandungan ayat-ayat Al-Quran haruslah membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Nah, seperti itu kalau kita berbicara terkait tentang corak yang disebut dengan corak ilmi, yang sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab tafsir Mahmud Yunus. Nah,